Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterus bangsa dan setelah akhir jumpa lagi di channel Jaga Noob itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Dan seorang ustadz dari Banten yang mengutip kitab karangan Syekh Nawawi terkait dengan nasab Pahlawi. Syarah kitab ini memang dulu waktu Syekh Nawawi menukil berdasarkan apa yang ada di kitab aslinya, sehingga ini dibantah keras oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan gamblang terang benderang terkait fatwa Syekh Nawawi mengenai keberadaan habaib di Indonesia. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana seorang ustadz di Banten menyatakan semua masyarakat Banten dan Indonesia harus tahu tentang apa yang ditulis oleh Kiai Maduddin bentuk kesalahan karena tidak sesuai dengan fatwa Syekh Nawawi. Tapi ini dibantah keras oleh Kiai Haji Maduddin yang memang paham keberadaan kitab tersebut dan sudah ngelodok sehingga menjabarkan isi kitab karangan Syekh Nawawi dengan jelas terang benderang dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini atas apa yang disampaikan oleh Ustadz di Banten dan dibantah keras oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami hormati Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Banten secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya, pembahasan tentang nasab Alawi telah menguras energi kita. Tetapi sejak malam ini saya tegaskan bahwa kesimpulannya ada di tangan Anda semua. Apakah Anda lebih percaya kepada Syekh Nawawi Banten, nenek moyangnya orang Banten, maha guru ulama Nusantara, maha guru Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab Huququl Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain. Pada halaman 5 dari kitab ini, di saat beliau menyebut nama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberi penjelasan begini. Qala Sayyiduna, ditafsiri oleh beliau, ay akramuna, orang yang paling mulia di tengah-tengah kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Al-Habib di sini oleh beliau ditafsiri Al-Mahbub As-Sayyid, orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang menjadi sayyid. Sahibut tariqah al-masyhurah wal asrar al-kathirah. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menurut beliau adalah pemilik tariqah yang masyhur dan ulama yang memiliki banyak rahasia. Poin dari apa yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini ada pada dawuh Syekh Nawawi di dalam kitab ini, fastilahu ba'di ahlil bilad anna dzurriyyata rasulillahi idza kana dzakaran yuqalu lahu habib. Istilah di sebagian penduduk negara di dunia bahwa keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika laki-laki yuqalu lahu habib, disebut habib, wa in kana untha yuqalu laha khubabah, jika perempuan disebut khubabah. Wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyid wa sayyidah.
Namun menurut Syekh Nawawi, istilah yang paling banyak dipakai jika laki-laki disebut sayyid, jika perempuan disebut sayyidah. Maka penjelasan singkat Syekh Nawawi Banten, nenek moyang kalian wahai orang-orang Banten, maha guru para guru-guru kita wahai kaum Nahdiyin, menjelaskan bahwa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan para habaib Alawiyin yang tersambung kepada Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir adalah cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sharih disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Uqudul Bijah fi Bayani Huquqiz Zawjain halaman 5, katakan Darun Nashr Al-Misriyah Surabaya. Dan alhamdulillah kitab ini ternyata sudah saya miliki di saat saya berumur 16 tahun. Dan saya beli kitab ini pada tanggal 2 Maret 1997 dengan harga Rp500 di saat saya masih nyantri di pondok pesantren Al-Is'af Kalabaan Gulug-Gulug di bawah asuhan Syekhina wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Habibullah Rais. Sungguh kitab ini kitab yang sangat barokah. Semoga penjelasan singkat saya ini mengakhiri polemik tentang nasab Alawi. Tinggal Anda, apakah kamu percaya kepada Imaduddin? Apakah kamu percaya kepada Syekh Nawawi Banten? Kitab Uqudul Jan itu yang dikarang Syekh Nawawi itu adalah kitab syarah. Syarah dari apa? Syarah dari sebuah risalah al-muta'alliqah bi umuri zaujin. Ini pengarangnya aja tidak jelas. Tidak ada yang tahu siapa pengarang kitab ar-risalah al-muta'alliqah bi umuri zaujin. Syekh Nawawi ini hanya menyebutkan ini dikarang kitab ini oleh ba'dun nasihin, sebagian orang-orang ahli penasehat saja. Kemudian Syekh Nawawi diminta untuk mensyarahi kitab ini oleh sebagian kekasih-kekasih orang-orang dekat Syekh Nawawi, minta untuk agar risalah yang nggak tahu siapa yang ngarang ini supaya disyarahi. Nah, di halaman 5 itu pengarang yang tidak diketahui namanya itu menyebutkan sebuah ibarah. Qala Sayyiduna al-Habibu Abdullahi al-Haddadu. Nah, seorang pensyarah seperti Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, tugasnya kan seorang pensyarah itu apabila ada kalimat-kalimat yang tidak terlalu dimengerti, maka kemudian dijelaskan agar bisa dipahami. Kalau ada kalimat-kalimat yang muskilat, maka kemudian dipermudah. Kalau ada kalimat-kalimat yang gharibat, kemudian diibrazkan agar dipahami manusia, dipahami pembaca. Nah, di sini qala sayyiduna ditafsiri oleh Syekh Nawawi ay akramuna. Berkata tuanku, kata Syekh Nawawi, ditafsiri ay akramuna, berkata orang yang paling mulia kami. Kata penulis yang tidak diketahui itu Al-Habibu Abdullah Al-Haddad. Nah, kemudian oleh Syekh Nawawi Al-Habib itu ditafsiri, disyarahi. Ya. Apa maksudnya Habib itu? Al-Habib ayil mahbubu as-sayyidu. Bahwa yang namanya Habib itu
yang diketuai oleh orang-orang yang ada pada masa Syekh Nawawi, bahkan sampai tahun 2022 sebelum adanya tesis ilmiah, bahwa Habib itu maksudnya adalah Sayyid, keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi tugasnya Syekh Nawawi sebagai seorang pensarah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menangkap pengetahuan yang beliau miliki pada saat itu sesuai dengan istilahnya masing-masing untuk diterangkan kepada pembaca. Dan Syekh Nawawi sudah tepat, karena pada saat itu ya Habib itu kan ngaku turunan Nabi. Yang turunan Nabi itu kan berarti Sayyid. Mengenai benar atau tidaknya itu hal lain. Syekh Nawawi tidak meneliti, Syekh Nawawi tidak menerangkan dia keturunan siapa, tidak menerangkan silsilahnya kemana. Dia ngaku sebagai turunan Nabi, istilahnya katanya Habib. Ya ditulislah oleh Syekh Nawawi bahwa Habib itu adalah As-Sayyid. Itu adalah syarah dari kata-kata Al-Habib. Bukan berarti Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani radhiyallahu anhu ini mengisbat daripada Abdullah Al-Haddad sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Kalau mengisbat itu harus dirunutkan dulu nama-namanya dari mulai Abdullah Al-Haddad sampai ke Rasulullah, baru dikatakan hadza sahihun. Ya, ini namanya isbat. Kalau hanya menyebut bahwa Al-Habib itu maksudnya Said, itu berita bahwa orang-orang Hadramaut itu di Indonesia datang ngakunya sebagai turunan Nabi, dipanggilnya Habib. Ketika Syekh Nawawi di Mekah Al-Mukarramah itu kemudian disuruh atau diminta oleh teman-temannya, oleh ulama untuk mensyarahi kitab yang tidak jelas namanya dan tidak jelas siapa pengarangnya ini, di situ ada kata-kata Al-Habib yang ditafsiri oleh Syekh Nawawi, disyarahi oleh Syekh Nawawi. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Nawawi bahwa Syekh Abdullah Al-Haddad ini adalah sahibut tariqatil masyhurah wal asraril katsirah, bahwa Syekh Abdullah Al-Haddad adalah seorang ahli tariqah yang masyhur. Betul apa tidak itu? Ya betul. Abdullah Al-Haddad itu seorang ahli tariqah masyhur, yang masyhur. Wal asraril katsirah, punya rahasia yang banyak. Bagaimana tidak punya rahasia? Dia punya kitab karangan kok. Dia punya risalah Muawana An-Nasaihud Diniyah. Dia seorang ulama. Betul apa tidak? Ya betul, gitu, sesuai dengan kenyataan. Diteruskan oleh Syekh Nawawi, fastilahu ba'd ahli al-biladi anna dzurriyyat Rasulillah idza kana dzakaran yuqalu lahu Habibun wa in kanat unsa yuqalu laha Habbabah wa istilahul aktsari yuqalu lahu Sayyidun wa Sayyidah. Maka istilah sebagian ahli kampung bahwa turunan Rasul itu kalau laki-laki dipanggilnya Habib, kalau perempuan dipanggilnya Habbabah. Ini Syekh Nawawi kembali memberitakan itu, karena Syekh Nawawi orang Indonesia, orang Banten, rumahnya dari saya itu cuma 10 km kurang lebih. Kemudian di Jakarta udah banyak orang-orang dari Hadramaut datang tuh, ada yang dagang minyak, dagang bubur, yang Pasar Senen, pada Tanah Abang. Ada yang ngajar ngaji juga, dipanggilnya Habib, ngakunya turun Nabi. Nah, dari situ semua pengetahuan Syekh Nawawi tentang orang-orang Hadramaut yang ngaku turun Nabi itu dipanggilnya Habib, ya. Ketika membaca kitabnya Syekh Abdullah Al-Haddad ini ya disebut Al-Habib, ya udah nyambung tuh apa yang ada di Jakarta atau di Indonesia, kebiasaan manggil Habib untuk seorang sayyid itu kemudian diterangkan agar orang-orang Mekah atau orang-orang lain juga paham. Kemudian wastilahul aktsar yuqalu lahu sayyidun wa sayyidah. Istilah orang-orang mayoritas tetap aja manggilnya sayyid dan sayyidah. Jadi yang manggil Habib dan Habbabah itu adalah qalil.
Itu hanya untuk orang Hadramaut yang dari klan Balawi yang mengaku turun Nabi, dipanggilnya Habib, perempuannya Hababah. Nah, ternyata sekarang sudah terbukti tes DNA-nya bukan turunan Nabi. Dari hasil tesisnya adalah mereka bukan keturunan Nabi. Nasabnya terputus, darahnya bukan darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian. Jadi kesimpulannya begini, Nawawi itu ketika menulis itu bukan mengisbat. Kalau mengisbat Nawawi dari Abdullah Haddad disebutkan Abdullah Haddad bin sampai Rasulullah, kemudian ada kalimat wahadan nasabu sahihun, itu namanya isbat. Kalau tidak begitu, hanya menyebut Habib itu adalah orang yang mengaku turunan Nabi gitu. Lah itu bukan mengisbat, itu namanya ikhbar, namanya memberitahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi.